Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin la tuhsa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil wara wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Yang kita muliakan Imam Masjid Nurdin hafizahullah, para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang datang dari beberapa masjid juga yang hadir malam hari ini, masuk juga dari Baitul Ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, mengasihani kita dan mengasihi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam Sabtu yang lalu telah kita pelajari untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui namanya Al-Qayyum, dan telah kita bahas juga beberapa fadilah ayat kursi yang di dalamnya mengandung Ismullahul A'zam, yaitu ungkapan Ya Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi yang maha berdiri sendiri, tidak memerlukan siapapun, yang maha jaga. Malam hari ini kita berupaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mengenal namanya Al-Wajid. Kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah, Al-Wajid adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-65. Al-Wajid artinya yang memperdapati atau yang mendapati. Yang mendapati tiap-tiap sesuatu yang dia kehendaki, dan tidak luput baginya segala sesuatu. Dari kata-kata wajada, wajada yajidu, isim fa'ilnya wajid, yang menemukan, yang mendapatkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka pada saatnya nanti apa yang dia kehendaki ditepatinya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Semua kejadian yang ada di alam ini bermuara dari kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian sesuai kehendaknya, maka dia dapati kejadian-kejadian itu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Seperti terjadinya hujan, panas, kemarau, banjir, dan sebagainya. Lahirnya seseorang, meninggalnya seseorang, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan mendapatkan Allah dengan terjadinya apa yang diinginkannya. Itulah iradah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia dapati sesuai dengan yang dikehendakinya. Apa yang diinginkannya diperolehnya, artinya dilakukannya, artinya terjadi. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Jika tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan kita dapati kehendak itu terjadi. Kalau Allah tak berkehendak, maka tidak jadi. Tapi kalau Allah berkehendak, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Bahwasanya kami dapati dia Nabi Ayyub alaihissalam seorang yang sabar, ia sebaik-baik hamba yang suka bertaubat. Itu dari kata-kata wajada, mendapati. Artinya terjadi sesuai dengan apa yang telah diinginkan Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak masa azali Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkehendak, menghendaki akan Nabi Ayyub alaihissalam menjadi orang yang sabar ketika ditimpa bermacam-macam musibah atau ujian. Setelah tiba waktunya, ternyatalah bahwa Nabi Ayyub alaihissalam memang menjadi orang yang sabar. Cuman untuk diluruskan informasi, disebutkan dalam kitab-kitab tauhid, di antaranya Syarah Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, tentang apa yang jaiz bagi Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah memiliki sifat-sifat a'rad basyariyah, kemanusiaan sebagai manusia, termasuk bisa sakit, namun tidak sampai menjadikan sakitnya itu menjatuhkan marwahnya, ataupun sakit yang menyebabkannya tidak mampu untuk menjalankan perintah Allah. Disebut dengan khafiful marad. Sakitnya adalah sakit yang khafif, yang sesuai dengan kemampuan dan tetap menjaga kemuliaan seorang nabinya. Jadi informasi yang disampaikan tentang Nabi Ayyub disepakati oleh ulama kita, jika ceritanya sampai keluar ulat, jika ceritanya sampai tulang belulang lalu ada ulat dari setiap tubuhnya, itu dusta. Hanya saja memang disepakati Nabi Ayyub menerima sakit yang lama dan dia bersabar. Mustahil bagi hak Nabi jika mendapatkan sakit yang menjijikkan atau sakit yang menjatuhkan marwahnya. Itu dijelaskan dalam kitab tauhid. Wallahu a'lam. Jadi Allah telah berkehendak Nabi Ayyub mendapat cobaan, namun Allah berkehendak dia termasuk hambanya yang sabar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati Nabi Ayyub alaihissalam sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ini kalau kita berbicara ilmu tauhid, kehendak Allah juga yang terjadi, kudrat dan iradah Allah juga yang terjadi. Sehingga ketika kita membaca diri kita untuk mengenal diri kita, apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya atas dasar kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pekerjaan kita, amal ibadah kita, semuanya kerja Allah. Namun kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk beradab, dan Allah sendiri mengajarkan kepada kita, kalau buruk dari diri kita sendiri, kalau baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keimanan kita kepada qada dan qadar, rukun iman yang keenam, khairuhu wa syarruhu minallah. Baikkah, burukkah, hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu ketika kita memiliki hal-hal yang bagus, menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, menjadi orang yang sehat dengan kesehatannya bersyukur kepada Allah, maka kita pandang semuanya hanyalah anugerah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah yang memberikan hidayah kepada kita, Allah juga yang memberikan gerak taat kepada kita, taufik. Semuanya Allah. Kita la haula wala quwwah, tidak ada daya dan upaya. Semuanya hanya milik Allah, illa billah. Karena itu kita memandang bahwa diri kita tidak apa-apanya. At-tabarri minal haul wal quwwah. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya bahkan untuk menolak maksiat, bahkan untuk mengerjakan taat, kecuali dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian guru kita Syekh Muhammad Bakhit ingin mengajak kita mendengar sedikit cerita Nabi Ayyub alaihissalam. Berat cobaannya. Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya, yang mempunyai ribuan ternak dan budak-budak pembantunya. Juga memiliki sawah ladang yang sangat luas dan anak-anak yang abrar, yang baik-baik. Ditambah lagi ia seorang nabi yang gemar beribadah. Para malaikat pun selalu memberi salawat kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Dan apa-apa yang merupakan kelebihan Nabi Ayyub alaihissalam, termasuk salawat malaikat untuknya, ternyata didengar juga oleh iblis la'natullah alaih. Maka dengan kedengkiannya iblis berusaha agar Nabi Ayyub alaihissalam tidak lagi dapat beribadah kepada Allah. Iblis menyampaikan sesuatu kepada Allah, ya Allah, Nabi Ayyub itu beribadah kepadamu bukan karena engkau ya Allah, tetapi karena rezekinya yang luas dan hartanya yang banyak yang terpelihara. Dia itu rajin ibadah karena sudah cukup, duitnya banyak, apalah lagi. Macam kita ni macam mana nak beribadah, duit tak ada. Mulai itu ya, iblis masuk. Jadi Nabi Ayyub itu wajarlah ya Allah, bukan karena ikhlas, tapi karena rezekinya luas dan hartanya terpelihara. Maka aku mohon kepada engkau ya Allah agar Nabi Ayyub itu diuji, apakah ia masih beribadat kepada engkau. Cerita seperti ini jika dikaitkan dengan riwayat Israiliyat, kalaupun bukan didapat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ada petunjuk bagaimana kita menyikapinya, yaitu jangan kita dustakan, jangan kita terima bulat-bulat. Selama dia mendukung, selama dia bagus, maknanya mendukung apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita terima. Ini seperti hal-hal yang mungkin dialog iblis dengan Allah minta agar Nabi Ayyub diuji. Pada hakikatnya Allah sendiri yang telah berkehendak. Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada iblis untuk mengganggu Nabi Ayyub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kata-kata iblis, padahal Allah sudah tahu bahwa a'lam, bahwa Nabi Ayyub alaihissalam adalah hambanya yang ikhlas dalam beribadah. Okeylah kata Allah ya, kau nak minta aku muji, kau tengoklah nanti. Wallahu a'lam, sedangkan Allah Maha mengetahuinya. Ya Allah dalam Al-Quran misalnya ada bertanya,
Padahal Allah mengetahui. Nah, itu untuk mengajarkan nabinya dan mengajarkan kita semua. Pertama yang diganggu iblis itu yaitu ternak Nabi Ayub yang berjumlah ribuan. Dalam waktu yang singkat semuanya mati. Musibahnya berat. Dalam athar disebutkan asyaddul bala lil anbiya, seberat-berat ujian diberikan kepada para nabi. Thummal amsal fal amsal, kemudian kepada orang-orang yang mengikuti para nabi tingkatannya. Para siddiqin, para aulia, itu berat-berat cobaannya. Makanya kita lihat cerita Nabi Adam, berapa lama taubatnya. Cerita Nabi Daud, betapa lama taubatnya, sampai diriwayatkan tumbuh dedaunan karena basahan siraman air mata Nabi Daud alaihissalam. Sehingga menjadi salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, yang biasa kita baca, diajarkan oleh ulama kita dalam sujud sajadah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li biha 'indaka ajra waj'alhu bihi 'indaka zuhra wada' 'anni biha wizra waqbalhu minni kama qabiltahu min 'abdika Daud alaihi salam. Terimalah sujudku ini sebagaimana engkau menerima sujudnya Nabi Daud alaihi salam. Alhamdulillah, al-faqir diajarkan oleh almarhum Buya Salik yang ada di Palawan. Mungkin ada yang dari Palawan ya. Pas kami ke sana waktu masih muda-muda, beliau menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam dan mengajarkan doa yang lengkap untuk sujud sajadah. Nah, kalau kita buka ke kitab-kitab, alhamdulillah memang ada. Nah, itu Nabi Ayub alaihissalam salah satunya adalah hamba yang ikhlas beribadah, dan ketika diuji, ujiannya berat. Tadi ternaknya mati ribuan. Kemudian iblis datang lagi kepada Nabi Ayub dengan menyerupai seorang tua yang menyampaikan kepada Nabi Ayub alaihissalam bahwa ternaknya mati semuanya. Mendengar informasi dari orang tua yang mengatakan ternaknya mati semua, apa kata Nabi Ayub menjawab? Alhamdulillah, dialah Allah yang memberi dan dialah Allah pula yang mengambil. Tak ada innalillah, tak ada. Alhamdulillah, itu maqam Nabi, maqam ridha. Ya, semua yang datang ketetapan dari Allah diterima dengan ridha. Nah, orang-orang dulu diriwayatkan banyak yang melakukan seperti ini. Tetapi jika diberi jabatan, mohon maaf, tidaklah berarti menyalahkan apa yang menjadi tradisi sekarang. Contohnya adalah gubernur-gubernur pada masa khalifah. Itu kalau ditunjuk menjadi gubernur, ucapan pertamanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut mereka, ya. Kalau gitu mantap. Bagus juga, alhamdulillah, syukur. Cuman yang sebaik-baiknya. Bahkan kemungkinan salah satu tradisi yang tidak begitu baik jika syukurnya sampai pesta besar-besaran ya, untuk merayakan jabatannya, karena itu amanah yang berat. Tapi tergantunglah kepada niat. Kalau memang niatnya bersedekah, itu bagus. Mengundang orang bersedekah, bersyukur, mengajak berdoa, bagus. Nah, tapi kalau belajar dari salaf, takut mereka menerima amanah. Kalau dapat amanah, innalillah. Tapi kalau dapat musibah, selepel Nabi Daud, alhamdulillah. Kalau kita kan innalillah.
Itu diajarkan Nabi sebab karena kita ini adalah orang yang Nabi tahu keadaan kita. Makanya bagi kita yang paling bagus jika dapat ujian sabar, jika dapat nikmat kita syukur. Untuk makam-makam para nabi sudah pada level ridha, tidak ada lagi keluh kesah. Yang adanya ridha, artinya suka menerima apapun keputusan Allah. Namun tetap juga dibahasakan dengan bahasa sabar. Kemudian iblis dalam kisah ini dapat kita rujuk kembali dalam Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Setelah mematikan ternak-ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayub, dirusaknya pula semua tanaman. Berikut juga hasilnya, baik yang masih ada di ladang maupun yang sudah disimpan, yang sudah dalam gudang, yang sedang di tanaman rusak semuanya, buka gudang pun musnah semuanya. Sakti iblis nih, anak buahnya sakti-sakti, istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lanjurkan, hakikatnya semuanya atas izin dari Allah. Untuk kita ketahui, kalau yang baik namanya birahmatillah, dengan rahmat Allah. Kalau yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya, bi'adlillah, dengan keadilan Allah. Karena Allah juga yang tahu hakikatnya dan hikmahnya. Sebab iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hikmahnya menjadi ukuran mana hamba yang kuat terhadap godaan, mantap imannya, mana hamba yang cepat terbuai. Jadi ukuran. Iblis datang lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan menyerupai seorang tua, lalu menyampaikan lagi kepada Nabi Ayub tentang tanamannya dan hasil panennya yang sudah rusak semuanya. Lagi-lagi Nabi Ayub alaihissalam menjawab, alhamdulillah, dia yang memberi dan dia pula yang mengambil. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir dengan kacamata pemikiran modern sekalipun, kalau kita pada posisi jiwa yang tenang dan senang, ketika menghadapi segala persoalan memang mantap, enak, tidak ada apa kacau balau ida, tidak ada carut marut ida, tidak ada stres langsung ida, tidak ada terkejut ida. InsyaAllah dapat mencari jalan keluar dengan mudah. Ini kita belum terjadilah stres duluan, kebanyakan kita nih baru membayang-bayangkan sudah stres. Apalagi kalau sudah terkena, naudzubillah, tidak sanggup kita. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi andai ada orang yang memiliki jiwa yang tenang seperti ini, persoalan seperti apapun insya Allah dapat di atasnya dengan mudah. Dia tenang, tidak cepat emosi, sabar, lalu berpikir dengan cerdas bagaimana mengatasi persoalan. Kalau kita tidak, ngamuk dulu, berpikir nanti dulu ya. Itu kebanyakan kita. Innal insana khuliqa halu'a. Nabi Ayub alaihissalam sama sekali tidak terganggu. Beliau tetap beribadah kepada Allah, tahan uji. Ternak mati, tanaman musnah. Kemudian datang lagi iblis. Tak cukup dengan apa yang dia buat, dilaporkannya lagi, wahai Nabi Ayub, sekarang anak-anakmu. Iblis minta lagi kepada Allah agar anak-anak Nabi Daud itu dibinasakan, dimatikan semuanya. Diizinkan Allah dengan istidrajnya, dilanjurkan Allah. Sewaktu Nabi Ayub alaihissalam beribadah di tempat peribadatannya, rumah Nabi Ayub yang bertingkat itu tiba-tiba runtuh, digoyang oleh iblis.
digoncang oleh iblis. Dan anak-anak Nabi Ayub alaihissalam semuanya mati tertimpa runtuhan bangunan. Dahsyat itu ya cobaannya. Kemudian iblis melapor lagi kepada Allah, minta izin lagi untuk mengganggu jasad Nabi Ayub. Allah pun mengizinkannya, dengan keadilannya diberikan istidraj, tetapi dengan 3 syarat yang tidak boleh diganggu. Pertama, jangan hatinya. Kedua, jangan akalnya. Dan ketiga, jangan lisannya. Itu ya. Hatinya, akalnya, lisannya tidak boleh diganggu. Silahkan tubuhnya. Maka iblis pun meniupkan berbagai penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Namun sekalipun bermacam penyakit telah menimpa, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah asar yang menjadi contoh. Nanti di akhirat ada orang yang ketika ditanya, kenapa engkau tidak termasuk orang yang beribadah kepada Allah? Kenapa kau tidak fokus? Bahkan kau menyibukkan dirimu dengan selain Allah. Jawabannya, ya Allah, aku ni kaya nian, istana aku besar banyak, kerajaan aku banyak, tak sempat lagi ya Allah aku beribadah. Maka jawaban Allah, abdi Sulaiman, hambaku Sulaiman, aku berikan kepadanya kerajaan syatrad dunia, separuh dunia ini. Wa ma nasiya ibadati, tidak pernah dia melupakan ibadah kepadaku. Ada juga yang nanti ngaku saking jadi populer, saking gagahnya, tak sempat lagi ibadah ya Allah. Saking aku direbuti orang terus, apa namanya tuh, banyak fans, tak sempat lagi. Saking gantengnya, saking hebatnya. Maka Allah menjawab, abdi Yusuf, hambaku Yusuf, aku berikan separuh dunia ini ketampanan untuknya. Sama nasiya ibadati, dia tidak melupakan ibadah kepadaku. Ada yang ngaku, ya Allah aku ni sakit, ya Allah tak bisa apa-apa aku. Dia jawab Allah, abdi Ayub, hambaku Ayub sakit, namun dia tidak pernah melupakan ibadah kepadaku. Yang diberikan pangkat tinggi, contoh tadi juga Nabi Yusuf alaihissalam, dan banyak, semuanya ada contoh-contoh yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Lagi-lagi ini harus menyadarkan kita sabda Nabi SAW, kalaupun kita ingin menguasai dunia, silahkan ij'alid dunya fi kaffaikum, hanya tanya genggam dalam tanganmu, wala taj'aluhu fi qulubikum, jangan kau letakkan di dalam hatimu. Silahkan, selama kekayaanmu mendukungmu beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menjalankan, menginfakkan hartamu di jalan Allah. Itu menjadi kendaraan yang baik bagi kita, fasilitas yang baik. Tapi kalau tidak, wal'iyadzubillah, menjadi fitnah, wabalan. Kemudian maka iblis pun meniupkan berbagai penyakit kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Setelah berbagai cara belum juga dapat mengganggu Nabi Ayub alaihissalam agar dia berhenti beribadah kepada Allah, akhirnya iblis memanggil anak buahnya untuk memikirkan bagaimana caranya agar dapat menggoda dan mengganggu Nabi Ayub alaihissalam supaya tidak lagi beribadah. Maka anak buah iblis ada yang berpendapat, wahai iblis, engkau bisa mengeluarkan Nabi Adam dari surga, bagaimana caranya? Iblis menjawab, aku menggoda Adam lewat istrinya. Cerita iblis ini luar biasa. Dalam riwayat, wallahu alam, 40.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan Allah subhanahu, 40 tahun sebelum manusia diciptakan Allah, itu tidak ada satu jengkal tanah
yang ada di bumi ini, melainkan sudah pernah menjadi tempat sujudnya iblis. Dalam riwayat namanya Azazil, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih, dalam Al-Quran. Dari golongan jin, namun dia fasik, ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti egonya, kesombongannya membludak saat diperintah untuk sujud menghormati Nabi Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena kesombongan dan takabur, menjadilah dia keluar, berlepas diri, lalu menjadi sesat. Itulah asal usul menurut sebagian ulama kata iblis, dari kata ablasa yublisu, iblisan nanti. Makanya ada kitab namanya Talbis Iblis. Iblis buat macam baik padahal tidak, sehingga banyak orang yang tertipu daya. Itu Azazil. Ini bosnya langsung, ya. Berunding dengan anak buahnya. Tak sanggup kita mengalahkan Ayub. Macam mana caranya dulu kau keluarkan Adam dari surga? Oh iya, kata iblis, caranya adalah melalui istrinya. Jadi berat, itu ya, cobaan melalui istri ini. Kalau kurang-kurang cara lain mungkin tidak mempan, tapi kalau yang menggoda itu istri, aneh kuat masalahnya dikit ya. Kemudian iblis, waktu kita ya, kemudian iblis menerapkan saran anak buahnya itu dan akhirnya berhasil menggoda istri Nabi Ayub. Sehingga istrinya berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai suamiku, sampai kapan Allah menyiksa engkau seperti ini? Makanya Nabi bersabda, yang aku takut adalah dari godaan wanita. Ada dalam hadis ya. Disebutkan juga fitnah Bani Israel itu asal muasalnya adalah dari rayuan wanita. Kana fitnatum Bani Israel minan nisa, atau kama qala. Sampai kapan macam gini? Kan sering bini yang ngeluh, sampai kapan kita kayak gini gitu ya. Engkau adalah seorang nabi, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhan engkau. Mohon maaf, yang suaminya punya peran penting, yang memegang proyek besar, maka bininya berbisik, bang, awak kau direktur, masa susah, malulah. Awak duit awak megang, kata bininya ya. Itu berat. Kalau orang lain mungkin agak kebal, tapi ketika yang dari dalam yang menggoda, itu berat. Berdoalah kepada Allah, kata bininya, engkau kan Nabi Allah, Allah sayang dengan engkau, engkau hamba khusus, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanmu. Maka Nabi Ayub alaihissalam pun berkata kepada istrinya, engkau barangkali sudah terpengaruh dengan godaan iblis. Tahu Nabi Ayub ya. Maka berapa tahun kita hidup senang, engkau masih malu minta kepada aku, masih malu minta kepada Allah. Artinya sudah lama kita senang, puluhan tahun senang, baru beberapa bulan kita susah, lah banyak ngeluh, malu aku, kata Nabi Ayub alaihissalam. Jika engkau tidak tahan dengan semua ini, silahkan tinggalkan aku. Maka istrinya pun meninggalkan beliau. Nanti kisahnya boleh kita baca-baca, sampai nanti taubatlah istrinya itu ya. Mesti dihukum, tapi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena kelembutan hati Nabi Daud alaihissalam, dalam riwayat disebutkan hanya disebat melalui kumpulan tangkai-tangkai daun yang mestinya pukulannya pakai rotan yang kuat ya. Ternyata diberikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu kelebihan Nabi Daud alaihissalam yang penuh dengan kesabaran tersebut, apalagi ketika ditinggal istrinya, maka Nabi Daud mengadu kepada Allah.
Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya telah menimpaku kemudaratan, bahwasanya Engkaulah yang paling kasih sayang. Nah, ini sebahagian ulama menganjurkan kepada orang yang sakit, salah satunya jika sudah menahan rasa derita, baca ini, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Nah, itulah sampai nanti pada tahap Allah memerintahkan Nabi Ayub menghentakkan kaki ke bumi dan memancar air. Itulah air yang menjadi kesembuhan bagi Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang menyebutnya dengan ma'ul hayah, air kehidupan, sehingga Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit-penyakitnya menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada gilirannya nanti semuanya dikembalikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Itu semua adalah dengan keinginan Allah yang bernama Al-Wajid, yang mendapati apapun yang dikehendakinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menyayangi kita, dan memberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alfu salatin wa alfu salamin alayka ya Rasulullah. Alfu salatin wa alfu salamin alayka ya Habiballah. ألف صلاة وألف سلام عليك يا من أرسله الله تعالى يا رحمة للعالمين، يا قرة عيوننا، يا تاج رؤوسنا، يا حبيب قلوبنا، يا شفيعنا عند الله يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احفظنا من كل سوء فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.